atau pasangan hidup ya. Oke, kalian di sini paham ya. Tuhan menetapkan seorang untuk menjadi PH atau jodoh kita, pasangan hidup kita. Tetapi ini semua tergantung dengan kita. Apakah kita mau kemari atau mau kemari, mau kemari, mau kemari, mau kemari, mau kemari, mau kemari. Kalau kita bilang misalnya nggak mungkin, mereka itu tulang sama bere, mereka itu ketemu gede dan bukan ada hubungan darah. Lalu ini gimana dengan nada huta gaul yang itoknya yang semarga sendiri? Ini pun kan dirayu-rayu juga, jadi salah satu target juga. Makanya dia mencoreng adat Batak, aku bilang. Ini ribut kemarin antara Samuel psikopat dengan my husband. Ini adalah testimoni istrinya sendiri tentang Samuel waktu chatan dengan suami. Ini aku bacakin ya. Samuel itu istrinya 2, jadi saya ini istri keduanya. Memang dia udah bandit dari dulu. Istri pertama cerai, punya anak 1. Terus yang kedua kumpul kebo, pisah tapi punya anak 1. Terus kawin sama si JJ, dapat anak 2. Jadi Samuel ini sudah bandit dari dulu, udah tabiatnya. Cuman si Node nggak tahu kalau dia pernah cerai gitu. Tapi kalau sama aku baik-baik aja sih, karena aku orangnya nggak pencemburu, makanya dia tergila-gila sama aku. Kata Samuel, si Kristi itu bukan tipenya, mukanya bopeng, bekas jerawatan, hitam pendek, bukan tipe dia. Nggak apa-apalah, mereka paling buat istri keempat kali. Tapi Samuel bilang bukan tipenya. Lah ini istrinya sendiri yang kasih testimoni. Jadi mau bilang apa lagi? Saya di sini objektif ya. Kalau tadi misalnya kita nggak suka sama orang, kita bisa bilang aja ABC. Katanya Australia negeri bul katanya. Tapi ini kan data. Jadi kalau misalnya saya bilang ini psikopat, dia memang suka banyak mendekati perempuan, punya simpanan, punya istri di sana sini. Ini udah testimoni dari istrinya sendiri ya, bilang seperti ini. Ya speechless juga. Jadi kayak mendukung. Nah kalau Sarah ini halunya udah menembus alam barzah. Ini katanya cat rambut harga 800.000, padahal itu wig. Saya juga punya wig 4. Kenapa sih sampai kayak gitunya untuk diakuin? Terus dia ini bilang dia nggak pernah makan sarden seumur hidupnya. Katanya sarden itu makanan sampah. Anjing-anjingnya aja nggak dikasihnya sarden. Say what? Amang tae. Nah ini ada satu yang sangat
penting urgen ya, saya mau tanggapi tentang dia yang cerita di rumah Joshua Tuh itu dikasih makan jam segini-segini. Gue kasih tahu polanya tipikal orang seperti ini gimana ya. Well, di sini aku sebenarnya udah lama ya nggak ngobrol sama Pak Joshua Tuh. Cuman di sini aku mau sampaikan beginilah pola si Sarah ini, yang ibu yang paling cantik dan cetar ini, untuk memfitnah orang. Katanya Pak Joshua Tuh itu nggak sekolah pendeta. Kalau nggak sekolah pendeta, masa sekolah pesantren, Bu? Orang aku masuk ke konten Pak Joshua Tuh, gua ngeliat kok di belakang itu lemari itu semua buku. Di lemari itu buku semua. Itu buku apa? Masa buku tata boga? Masa tutorial untuk masak babi rica-rica? Malah aku minta bukunya. Aku kan suka membaca ya. Mendingan gua suka baca, gua isi kepala gua dengan ilmu, daripada dikit-dikit gua bersisir gua dapat pesan Tuhan ya. Dikit-dikit kalau bicara mentamengkan dapat pesan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Gua orang karismatik yang sangat mempercayai namanya karunia, tetapi kalau sembarangan terus-terusan dibilang hanya untuk supaya kita dipercaya mendapatkan pesan Tuhan, mendengar suara Tuhan, kalian menjadikan karunia Tuhan itu seperti sampah. Jangan sembarangan. Sama kayak sama usiaan dekatin perempuan, tamengnya penglihatan. Aduh. Oke, di sini juga aku mau tanggapin, melihat polanya seperti ini berbahaya ya. Dia bilang di rumah Pak Joshua Tuh itu cuma dikasih makan berapa kali sehari, terus atau apalah katanya ya. Aku nggak bilang sama audiens, nggak bilang jangan undang dia, nggak. Cuman kira-kira begini ya. Kalau misalnya ada tipikal orang nih, kita undang ke rumah, ya. Pagi kita kasih makan ayam, siang kita kasih makan ikan nila misalnya, malam kita kasih makan telur. Misalnya kalau nggak suka sikit dia sama kita, atau ada masalah sama kita, terus dia keluar cerita, dia foto yang di bagian telurnya doang. Terus dia bilang, aku dikasih makan telur 3 hari di rumah orang itu. Kira-kira takut nggak kita ngundang orang seperti ini? Atau misalnya kalian undang saya khotbah, tadinya cuma karena mic-nya itu cuma dikit aja berputar kepalanya. Tapi misalnya kalau pas gua nggak suka nih sama kalian, terus gue ceritain kemana-mana, gue diundang khotbah, itu panitianya nggak beres, mic-nya putus, wayarnya hancur-hancur, mereka tuh nggak menghormati hamba Tuhan. Padahal tadi cuma karena sikit ajanya. Kira-kira ngeri nggak kita ngundang orang kayak gini? Dalam pertemanan, misalnya tadi kita bergila-gilaan soal foto, soal apa, atau segala macam, nggak suka dia ngeliat kita. Dikasihnya narasi yang aneh-aneh. Ngeri nggak kita bersirkel dengan orang ini? Well, ini makanya ketua sinode kami itu sangat menjaga tidak membawa si Sarah itu ke rumah walaupun berkali-kali Sarah minta. Sempat nanti dikit ada gimana-gimana nggak suka dia, dibilangnya, oh ini ketua sinode kami menggatal sama aku katanya. Kan parah. Well, mari kita lihat lagi-lagi keanehannya, di mana di konten ini dia bilang bahwa laki-laki ini adalah suaminya. Tapi di konten yang lain dia bilang bahwa laki-laki ini mencabuli dia. Bagaimana mungkin seorang suami mencabuli istri? Karena memang itu bukan suaminya. Jadi memang ini sekumpulan orang-orang psikopat berkumpul, orang-orang aneh.